sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yudi Raharjo. Saya saat ini mengajar di SMP Strada Yosudarso, Kabupaten Tangerang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2003, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan nomor peserta 2016 9964 9900. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Strada Yosudarso. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya buat dengan siswa-siswi dari kelas 9 materi pasar bebas. Berdiri. Memberi salam. Selamat pagi. Oke, baik, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan untuk seksi rohani. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Clara. Selamat pagi semua. Ya, apa kabarnya? Baik. Ada yang kurang sehat? Siapa yang kemarin nggak masuk ada? Pakai masker. Mau gini Amin. Lim, mau nyapa Lim dulu nih. Sehat Lim? Sehat. Begadang nggak? Enggak. Oke ya. Sebelum itu coba Pak dicek dulu ya, hadir semua atau tidak ini. Siapa yang nggak hadir? Devin, Elvin nggak masuk. Siapa duduk di dekat siapa ini? Jocelyn, Elvin kemana? Kemarin sakit. Kemarin masuk. Hari ini nggak masuk. Nanti pulang ditanyain ya, di chat ya. Elin, ya pakai masker benar. Elo, oke, yang nggak masuk ada Valin sama Elvin ya, 2 ya. Kita seperti biasa mengkondisikan kelas supaya lebih semangat. Ayo sekarang berdiri semuanya. Pilih ya antara 1, 2, 3 atau 4. Kalau sama berarti duduk ya. Oke. Michikai. Ya baru uji coba nggak apa-apa, uji coba. Michikai. Michikai. Tinggal 2, tinggal cewek-cewek nih. Michikai. Belum kan? Udah. Ya berarti mana kita lanjutkan terkait pelajaran yang sebelumnya kita lalui dalam pelajaran IPS. Temuan yang selanjutnya, yang sebelumnya kita membahas tentang pasar bebas. Nah, ini ada kaitannya dengan yang sudah pernah kita lakukan. Melanjutkan, ya, kalian pernah mendiskusikan dalam berapa kelompok, masih ingat? 5 kelompok ya, 5 kelompok dibagi sesuai dengan organisasi pasar bebasnya. Apa saja masih ingat? WAP, kota, BTO, MEE yang sekarang namanya ini. Lalu dipresentasikan, kalian sudah punya portofolio berupa draft digital ya di Canva. Itu juga menjadi bahan penilaian. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan dan materinya juga masih berkaitan dengan tujuan yang juga masih sama. Ya. Ini ada 3 poin tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu adalah secara sikap kita bisa mensyukuri posisi negara kita atau kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia itu bersyukur
bahwa negara kita itu punya peran yang lebih di dalam kegiatan atau aktivitas pasar bebas, ya, perdagangan internasional. Lalu yang kedua terkait dengan pengetahuan, yaitu memahami. Jadi secara akademik, secara nilai pengetahuan yang akan kalian dapatkan lewat ulangan atau lewat tugas, lewat soal latihan kerja siswa, itu memahami konsep mengenai pasar bebas dengan tepat. Ya, ada organisasi-organisasi. Lalu yang ketiga, ini dilihat dari aspek yang keterampilan, karena kalian masih dalam konteks atau dalam cakupan kurikulum 2013. Ada 3 aspek ini yang perlu disoroti. Yang ketiga ini tentang keterampilan menyajikan hasil analisis ketergantungan antar ruang. Jadi setiap negara itu saling bergantung dengan negara lain, kayak seperti manusia, ya, makhluk sosial, negara juga. Nah, ini kegiatan belajarnya dengan 5 tahap, dibagi jadi 5. Di sini ada pertama pretest, lalu ada materi, nanti bagi akan memberi materi kembali secara singkat saja. Lalu diskusi kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik, nanti berbasis problem based learning, yang berdasarkan masalah di dalam soal-soal tersebut. Lalu yang keempat pembahasan. Lalu yang kelima ada post test, ya, di sini harus ada post test. Ini bukan typo, ini salah. Ya. Lalu asesmen belajar. Yang pertama asesmen awal berupa pretest, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang lakukan. Sekarang kita pretest dulu. Ditutup bukunya. Pretestnya pakai quizzes, HP-nya bisa disiapkan? Bisa, ya. Silahkan diambil dulu dari barisan sini. HP-nya masih. Oke, kita mulai ya. 3, 2, kerja sendiri-sendiri. Selesai. Ada yang betul semua? Tidak, kira-kira ini? Siapa peringkat satunya? Rata-rata 45, ya. Tidak apa, nggak apa-apa. Pertama Elo, Devi, Sheryl, ini 3 diberi tepuk tangan dulu. Ya, HP-nya sekarang ditaruh di apa namanya, di mejanya aja, karena nanti kita akan pakai lagi, ya. Balas dendam. Kita mau melihat kondisi pasar bebas sekali lagi. Ada materi ini, kira-kira ada gambar apa? Ada gambar ibu-ibu. Lalu selain gambar ibu-ibu megang kain, ada lagi? Oh iya. Mungkin sedang menunggu istrinya, ya. Ada komoditas yang berkaitan dengan pasar bebas gak kira-kira? Komoditas itu barang yang diperdagangkan. Batik, kain, ya. Selain batik, kain, apalagi? Ini, ya, teko-tekoan dengan motif batik, motif lokal. Ini apa nih? Tempat kerupuk. Ini bukan tempat kerupuk, ini tempat rengginang namanya. Iya, oke. Ini apa? Termos, cangkir dan sebagainya. Kira-kira kalau dijual ke luar negeri laku nggak, ya? Lakunya di pasaran orang-orang yang seperti apa? Yang beli orang-orang seperti apa? Ya, betul. Orang-orang yang menyukai barang-barang yang memiliki seni yang berbeda daripada umumnya, ya. Seperti itu. Lalu di sini ada peta dunia yang pernah kalian pelajari bahwa organisasi pasar bebas itu punya region-region. Yang pertama ada MEA dan ada AFTA. Coba Pak Edi mau
nanya siapa yang bisa menunjukkan posisi MEA dan AFTA di dalam peta. MEE yang ketiga udah pasti apa itu ya nanti ya. Eropa sih Pak, Rusia sama ini kayaknya ya Pak. Betul nggak kira-kira? Selo bener nggak? Dari mana tadi? Iya, bagian Eropa kayaknya Pak. Bagian Eropa. Kira-kira yang kuning-kuning ini masuk gak nih? Rusia, tapi kuningnya bagian sini ya Moskow-nya ya Pak. Moskow-nya yang ini enggak. Masuk sih Pak itu kan. Masuk gak kira-kira? Oh enggak, kenapa enggak? Karena Rusia tidak bergabung dengan Uni Eropa. Ya, betul. Ya, jadi Eropanya bagian sini saja ke timur sini. Ke timur kemana? Ke barat. Ya, sampai benua Amerika ya. Asianya bagian sini, Amerikanya bagian sini karena berada di antara Samudra Pasifik. Kalau yang di Asia ada Rusia, Cina, Jepang sini. Pokoknya yang menyentuh Samudra Pasifik. Kalau yang Amerika mana aja? Tadi kayaknya di soal ada ya. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Chili, satu lagi Peru. Oke, terima kasih diberi tepuk tangan. Ya, oke, dibuka lagi bukunya, kita melanjutkan. Pasar bebas adalah situasi pasar yang penjual dan pembelinya punya bebas untuk memutuskan kebijakan perdagangannya. Kebijakan perdagangan bisa berkaitan dengan pajak, dengan tarif yang dibebaskan. Ya, kondisi ekonomi cenderung tidak stabil ini biasanya dialami oleh negara-negara yang berkembang ya, karena negara berkembang bisa mengalami fluktuasi kondisi baik itu keamanan ekonomi di negaranya sehingga mempengaruhi keberlangsungan hidup di negaranya itu. Oke, berikutnya berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas terkait pasar bebas, kita akan diskusi untuk mengerjakan LKPD. Ada soal-soal terkait ya, ini ya, Lim, balik Lim. Kalau yang ini boleh digabung nih, dua nih. Enggak, itu kamu sama depan. Ya. Iya bener nih. Nih sini balik. Ada bersama dong. Dibagi tugas nih, ada yang nyari nih, 3 nih biar cepet nih. Kalian cari yang nomor 2 itu singkatannya atau gimana? Bahasa Indonesianya. Oh, yang nomor 2. Iya. Oh, nomor 2 panjang aja. Boleh dua-duanya. Boleh salah satu yang bahasa Indonesianya boleh. Ya, itu yang ini, esai ini boleh dibagi tugas tuh. Satu menit terakhir. Ayo. Iya. Lanjutin Pak. Kamu timore hore. Gue yang udah capek gue. Oke, baik, kita akan ke pembahasan lembar kerjanya. Kita berbagi jawaban dengan kelompok yang lain, satu kelompok dan kelompok lain. Dari sini, nomor 1 yang bagian A. Silakan. Langsung aja nggak apa-apa. Satu dulu, op. Satu aja ya, nggak apa-apa ya. Ellen, semangat Ellen emang. Tapi itu Pak Yudi, kayak kalau yang ini typo nih. Harusnya KTT, bukan KKT ya. KKT tahu nggak apa? Kelompok kriminal teroris ya. Kalau KTT apa KTT? Iya, konferensi tingkat tinggi ya.
ASEAN Vision 2020 yang menjadi cikal bakal MEA itu disepakati sejak KTT ASEAN ke yang ada di tahun 1997. Di mana itu? Di Malaysia, Kuala Lumpur. Di Malaysia, betul? Ya, oke, lanjut nomor 2. Nomor 2. ASEAN Free Trade Area. Free apa? Ya, free trade area, kawasan perdagangan bebas ya. Kawasan perdagangan bebas wilayah Asia Tenggara. Ya, lanjut belakang. APEC. APEC didirikan di Canberra. Canberra itu di mana? Australia, betul ya. Lanjut 4. Ya, betul, dari GATT ya. Apa? Grayson tadi G-nya apa? General, A-nya agreement, T traffic and trade. Oke, itu ya. Lanjut yang kelima. Ya, kelima. Diawali dari kerjasama perdagangan komoditas batu bara dan baja Eropa. Batu bara dan bajanya diawali dengan kerjasama perdagangan itu, tapi lebih meluas jadinya MEE. Oke, terima kasih. Lanjut yang nomor 1 bagian B. Jelaskan pentingnya organisasi pasar bebas bagi mereka. Elin ngadep ke depan, Elin. Iya. Karena setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda dan menghindari adanya diskriminasi dalam perdagangan internasional yang ada. Mengurangi atau menghilangkan diskriminasi karena setiap negara punya sumber daya alam yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya tidak ada pasar bebas akan terjadi hal-hal yang negatif ya. Hal negatif itu nanti bisa di nomor 3 masuknya. Lanjut yang kedua. Nih. Nomor 2, jelaskan manfaat pasar bebas bagi Indonesia. Indonesia mendapatkan akses pasar keluar yang tidak terbatas dan dapat memperluas perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara dan mendapat bagi negara Indonesia. Mendapat apa? Mendapatkan pendapat bagi negara Indonesia. Mendapatkan pendapatan. Ya. Sudah? Ada lagi? Udah? Oke ya. Memiliki keuntungan ya, tadi sudah dijelaskan. Lanjut yang terakhir, yang ketiga. Yang nomor 3, jelaskan efek negatif pasar bebas bagi Indonesia. Efek negatif pasar bebas bagi Indonesia adalah lunturnya budaya negara Indonesia oleh negara lain dan ketergantungan bangsa Indonesia dengan terus mengimpor barang dari negara lain membuat produk lokal kurang diminati dan kualitasnya pun akan menurun. Ya, yang terakhir tuh bagus ya. Jadi bisa mengurangi kesukaan atau kecintaan kita terhadap produk dalam negeri ya, itu negatifnya. Tetapi dari negatif sama positif lebih banyak yang mana kira-kira? Yang positif ya. Pada hakikatnya perdagangan internasional pasar bebas itu penting. Oke, sekarang kita tutup dengan post tes ya. Silakan disiapkan HP-nya, tempat duduknya boleh kembali ke depan. 188677. Ya, yuk nih 36. 3 2 1. Udah kan? Oh, tanpa ini ya. Sudah keluar soalnya? Langsung itu ya, langsung next itu. Wih, Tea 01 tuh.
Kalau tadi rata-rata 45 ya tadi ya. Kira-kira ini rata-ratanya berapa ya? Peringkat satunya siapa di sini? Novan ya? Oh semuanya. Semuanya. Ya oke. Yang di bawah hanya 1, yang pas ada 2, yang di atas 8, betul dari 10 nomor ya. Kita beri tepuk tangan untuk semua. Oke baik, kita akan mengakhiri dengan kesimpulan. HP-nya boleh diletakkan dulu ya. Terkait dengan perdagangan bebas, setiap negara ini perlu menjalin relasi antara satu negara dengan negara yang lainnya. Supaya apa? Elin? Supaya apa? Hah? Supaya? Menjalin relasi supaya? Hidup dengan aman, tentram, damai. Terkait ekonomi ya, supaya setiap negara bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Gitu ya. Oke, tadi evaluasi sudah. Lanjut silahkan. Apa yang disebutkan, apa yang dibacakan, kalian nanti bisa refleksikan. Apakah aku sudah mengikuti pembelajaran dengan fokus? Apakah bercanda saja atau kalian mengikuti? Dijawab di dalam hati saja, ya, direfleksikan. Apakah aku mendapat manfaat dari pembelajaran ini? Mendapat atau tidak? Lalu manfaatnya bisa enggak relevan dengan kehidupan kalian di masa depan? Lalu yang terakhir, apa yang akan aku atau yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran ini? Apakah meninggalkan materinya seperti itu saja atau mencoba menambah wawasan dengan berliterasi dari internet, dari sumber-sumber lain yang dapat menambah wawasan kalian? Itu ya. Jadi kaya atau sedikitnya pemahaman wawasan kalian terkait pembelajaran IPS itu tergantung kalian sendiri mau mencari tahu atau tidak. Seperti materi yang Israel Palestina itu, ketika kalian ada rasa ingin tahu, maka kalian akan mencari informasi supaya kalian mengerti, memahami. Tindak lanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan untuk belajar PAS ya. Ini juga salah satu materinya. Jadi minggu ini minggu terakhir belajar, minggu depan sudah PAS. Oke, baik, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Novan kali ini minta tolong ya. Dulu kayaknya jadi seksi rohani juga ya. Seksi rohani ya. Mari teman-teman dan sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria della Strada. Doakanlah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdiri. Dapat itu harus diinstruksikan ya. Memberi salam. Terima kasih semuanya, terima kasih kerjasamanya. HP boleh dititipkan di kotak lagi.